Halo teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar cara membuat desain. Intinya kita akan menggunakan Adobe Photoshop ya. Desain ini menggabungkan antara foto dan elemen-elemen abstrak ya. Seperti di sini udah saya download ya, saya cari di internet secara gratis. Nah, di sini ada beberapa shape yang bisa kita gunakan nanti untuk desainnya ya. Jadi ada kayak lingkaran, kemudian ada kotak, ada segitiga. Nah, nanti kita akan belajar juga cara membuat shape ini teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar salah satu shape ini, kemudian sisanya nanti kita tinggal ambil aja dari sini ya. Oke, pertama langsung saja saya akan buka Adobe Photoshop teman-teman. Kita bikin file baru, file, new. Kemudian ukurannya saya pilih 1920 square aja ya teman-teman. Resolusi 300, kemudian color mode RGB, kemudian teman-teman pilih create. Oke, kita udah punya lembar kerja seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan memasukkan foto. Di sini saya siapkan dua foto teman-teman. Saya download secara gratis juga di internet. Jadi ada foto yang ini dan yang ini. Nah, teman-teman bisa pilih bebas bagus yang mana. Mungkin di sini saya akan menggunakan yang foto 902 ya. Saya masukkan ke dalam Photoshopnya. Jadi pas di tengah dia ya. Saya perkecil sedikit, mungkin sekitar segini. Kemudian teman-teman bisa enter atau tekan centang ini. Nah, oke, sampai sini. Nah, sampai sini belum selesai teman-teman, karena ini masih ada backgroundnya. Saya ingin backgroundnya ini tidak ada teman-teman, karena nanti kita akan memainkan objek depan ini, kemudian di belakang manusia ini nanti akan ada objek-objek lain. Nah, maka kita harus menghilangkan backgroundnya. Mungkin saat ini tidak tampak ada background karena warna putih sama dengan warna background ini. Namun ketika saya buat sebuah solid color, nah dia akan terlihat sebuah background di sana ya, dan yang jelas itu akan mengganggu teman-teman. Jadi saya akan bikin background mungkin warnanya seperti ini ya, warna kuning tipis ya. Nah, di sini kan akan terlihat backgroundnya. Setelah itu kita akan menghilangkan background menggunakan quick selection. Teman-teman perbesar sedikit ya, kemudian silakan seleksi pada bagian manusianya ya. Karena tadi saya kebetulan dapat fotonya yang bukan PNG teman-teman. Misal nanti kalau teman-teman dapatnya yang PNG, ya mungkin teman-teman tidak usah melakukan seleksi seperti saya ini karena udah PNG fotonya ya. Yang saya lakukan ini hanya pada kasus apabila teman-teman mencari foto di internet atau punya foto sendiri tapi punya background ya. Maka teman-teman bisa melakukan seperti yang saya lakukan ini ya. Kita seleksi tangannya juga, jangan sampai terlewatkan teman-teman. Oke, yang ini juga. Nah, kalau udah terseleksi semua teman-teman, seperti biasa kita akan seleksi dia menggunakan teknik yang nama refine edge ya. Jadi refine edge itu ada di sini, select, kemudian ada select and mask. Nah, sekarang udah maaf teman-teman, saya cancel dulu. Jadi select, kemudian tahan shift dulu teman-teman sebentar. Select, kemudian tahan shift, kemudian pilih select and mask. Nah, nanti akan masuk ke setting refine edge seperti ini. Teman-teman tinggal setting lagi biar pas. Misal di bagian rambut ini kan terlihat ada putih-putih sedikit ya, kita bisa gosokkan toolnya di sini dikit aja. Nah, jadi sekarang ada terlihat lumayan bersih ya. Teman-teman, untuk menjadi catatan, jadi cara menggosok ini biasanya hanya digunakan untuk bagian rambut saja teman-teman, sedangkan bagian lainnya seperti badan dan lainnya ini saya tidak gunakan karena takutnya dia akan malah menghapus objek yang saya inginkan ada gitu ya. Kalau udah seperti ini teman-teman tinggal mainkan fader ya, fadernya tidak usah terlalu besar, kemudian kontras teman-teman bisa mainkan. Sebentar, kita setting lagi biar pas ya. Nah, kurang lebih gini aja teman-teman. Nah, coba saya perkecil, zoom out, kita lihat. Nah, saya rasa ini udah cukup teman-teman. Nanti kalau udah ada yang kurang rapi, kita bisa rapikan setelah ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih output to-nya menjadi layer mask, kemudian teman-teman oke. Nah, maka sekarang backgroundnya sudah terhapus teman-teman. Bagus ya hasil seleksi kita ya. Saya rasa ini udah mantap sekali teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Berikutnya saya akan membuat sebuah sebuah shape ya, sebut aja shape. Jadi saya bikin layer baru dulu, saya bikin layer di sini. Layer background ini teman-teman boleh hapus ya, tidak masalah ya. Jadi kita hanya punya 3 background, yaitu background paling belakang,
Kemudian ini nanti akan saya bikin menjadi background di belakang manusianya. Caranya gini teman-teman, saya akan menggunakan rektangular. Teman-teman bikin kotak ya, seperti kotak. Teman-teman sambil tahan shift, kemudian kira-kira aja ya, nggak harus pas di center karena nanti kita akan memindahkan dia juga. Cuma pastikan ini di layer 1 teman-teman, jangan sampai di layer yang lain ya. Nah, kalau udah seperti itu, kita akan mengisi warna di sini dengan cara brush, dengan menggunakan brush. Jadi teman-teman pilih brush yang brush tool ya, bukan yang mixer brush, tapi yang brush tool yang paling atas. Kemudian pilihlah yang soft round ya. Kita perbesar sedikit. Nah, untuk warna di sini saya juga udah siapin color palette ya, sehingga teman-teman tinggal menyamakan saja atau mencari warna lain, terserah teman-teman, bebas. Di sini saya menggunakan sampel warna ini. Saya copy warna paling atas, kodenya ini. Saya pastikan di sini ya. Oke. Nah, jadi warna ungu teman-teman bisa gosok seperti ini. Seperti yang saya lakukan ini ya. Oke. Mungkin agak besar sedikit, nggak apa-apa teman-teman. Nah, seperti ini. Sebentar. Oke, sampai sini saja. Kemudian warna yang kedua ini tinggal di copy, ganti warnanya di sini, Ctrl V, paste, oke. Kemudian teman-teman bisa menambahin dia di sini. Set. Nah, jadi dia agak gelap ke terang gitu ya. Kemudian warna yang ketiga. Warna yang ketiga saya ambil sampel warna dari sini. Kita copy, pastikan warnanya di sini, oke. Teman-teman bisa gosok di sini. Nah, jadi ungu ketemu kuning ya. Inilah saya sukanya Photoshop teman-teman, karena dia bisa membuat gradasi bebas dengan cara yang sangat mudah. Bahkan kita hanya dengan menggosok-gosok saja udah jadi gradasi gitu ya. Itu salah satu kelebihan Photoshop teman-teman, dibanding dengan Adobe Illustrator ya kan. Tapi keduanya itu baik teman-teman, baik maksudnya sama-sama keren, cuma pada bidangnya sendiri gitu. Nah, terus warna terakhir saya copy, saya pastikan warnanya di sini, kemudian oke. Nah, kita bisa tambahin warna di sini. Jadi dia agak kuning terang di situ ya, di sini ya. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga ini saya copy warnanya. Saya pastikan kodenya lagi, teman-teman. Kita bikin dia warna biru di sini. Nah, jadi gini ya. Oke, kemudian satu lagi yang ini saya copy. Pastikan warnanya di sini. Oke, kemudian kita tambahin di sini. Nah, ini adalah warna gradasi utama ya. Saya sebutnya warna gradasi utama daripada shape-nya. Setelah itu teman-teman bisa Ctrl D. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sebenarnya seperti ini saja udah jadi. Tapi kalau teman-teman pengen dia lebih keren lagi, teman-teman bisa bikin bentuknya menjadi lebih abstrak. Caranya gini, tekan Ctrl T, klik kanan, kemudian teman-teman pilih yang warp. Nah, maka nanti akan ada kotak-kotak seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa setting bentuknya di sini menjadi sedikit abstrak kayak misalnya ini bebas saja teman-teman, tidak ada ketentuan khusus. Nah, bisa teman-teman bikin dia agak abstrak gini ya. Oke, gini aja. Kemudian teman-teman apply. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Simpel-simpel aja teman-teman. Oke. Nah, kemudian barulah kita coba menambahkan background teman-teman. Jadi ini udah jadi background kedua ya. Kita sebut aja ini background utama tuh yang ini. Background kedua yang ini tadi. Nah, ntar elemen-elemen lainnya kita tinggal tambahin teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk membuat elemen lain di sini akan saya contohkan satu contoh kasus ya. Misal saya ingin membuat yang segitiga seperti ini ya. Jadi caranya gini teman-teman. Kita bikin segitiga menggunakan polygon. Teman-teman setting side-nya menjadi 3, jadi segitiga ya. Kemudian teman-teman bisa bikin segitiga seperti yang saya lakukan ini, set gitu kan. Kemudian stroke saya hilangkan, fill kita isi dia menjadi putih saya. Di sini saya udah siapkan warnanya ya teman-teman. Jadi warnanya tuh ini. Ini warnanya saya copy dulu, kita taruh di sini ya, paste. Oke. Sebentar teman-teman, yang ini maksud saya ya, salah tadi. Nah, ini warnanya. Ini saya pindahin ke paling atas aja ya. Ini layer segitiga ini. Yang saya rotasikan dia biar tajamnya di atas ya.
seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman centang, kemudian saya akan tambahin satu shape lagi, tekan P teman-teman. Saya bikin layer baru. Nah, ini ganti dengan shape ya. Kemudian stroke-nya dihilangkan. Saya akan pakai fill, warna fill-nya itu ini. Saya tinggal copy aja dari sini teman-teman, Ctrl C. Kemudian saya bikin menggunakan pen tool. Sebentar teman-teman. Oke, saya bikin menggunakan pen tool seperti ini. Sambil tahan shift ya tadi. Kemudian kita bikin dia gini. Nah, kemudian satu sisi yang di sininya kita akan bikin lagi layer baru. Kemudian saya menggunakan pen tool, shortcutnya P. Untuk fill di sini teman-teman ganti menjadi gradien ya. Pilih jenis yang ketiga ini, jenis ketiga. Warnanya kita pakai dari sini. Ini teman-teman copy. Kemudian fill di sini, isi warnanya di sini, klik 2 kali, Ctrl V, paste. Kemudian saya tambahin satu titik lagi di sini, jadi ada 3 titik gradasi ya, 3 titik seperti ini. Kemudian tinggal copy. Nah, teman-teman bisa, sebentar teman-teman, mana tadi ya? Oh, sebentar, saya bikin dulu ininya. Warnanya ini klik 2 kali, Ctrl V, oke. Kemudian satu lagi warnanya tadi ini copy, klik 2 kali di sini ya. Ganti warnanya Ctrl V, oke. Nah, ini warna gradasinya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal bikin di sini seperti yang saya lakukan ini ya. Nah, kemudian arah gradasinya, sudutnya teman-teman bisa setting di sini, misalnya dari sana, dari samping gitu ya. Nah, gini aja teman-teman. Kemudian kalau teman-teman pengen edit bisa ya, teman-teman bisa edit shape-nya di sini. Biar dia lebih pas lagi di sini di ujungnya. Nah, udah jadi teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal gabung nih shape 1 sampai shape 2, teman-teman gabung, klik kanan pilih merge shape ya kan. Maaf teman-teman, bukan merge shape. Klik kanan pilih yang convert to smart object. Klik kanan lagi, teman-teman bisa merge visible ya. Bukan merge visible, rasterize layer. Nah, ini udah cukup teman-teman, rasterize layer seperti ini. Nah, ini salah satu contoh teman-teman dari, jadi kan di sini ada banyak shape teman-teman. Jadi kita bikin satu sampel, caranya tadi seperti itu bikinnya. Yang lainnya teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Nah, kita bisa tempatkan aja ini shape di mana, misalnya di sini. Teman-teman mau bikin sedemikian rupa bebas ya. Kita gabung-gabung aja, misalnya ada yang seperti ini. Ini udah saya download dari internet teman-teman, kita dapat yang seperti ini. Mungkin ini saya kirim ke belakang. Kemudian apalagi teman-teman, kita bisa tambahin kayak sejenis shape lagi, misalnya lingkaran yang mana ya yang bagus ya. Nah, yang ini aja ya, saya tarik, tinggal di tempatkan aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, gini. Kemudian mungkin saya tambahin satu lagi kan, saya letakkan dia di sini atau mungkin di depannya seperti ini. Nah, gampang ya teman-teman, sangat sederhana sekali caranya. Kemudian kita bisa tambahin apa lagi teman-teman di sini. Kita bisa tambahin kayak sejenis titik-titik gitu ya. Nah, di video saya sebelumnya saya udah pernah memberitahu cara bikinnya ya. Jadi mungkin di sini ya bolehlah saya akan bikin. Sebenarnya caranya sangat gampang teman-teman, seperti ini. Teman-teman pilih ellipse tool, pilih shape, fill-nya pilih yang solid ya ini, kemudian warna putih. Teman-teman bisa bikin seperti yang saya lakukan ini. Bikin aja seperti ini. Ya, ini kan warna putih ya. Nah, kemudian untuk berikutnya teman-teman tinggal Ctrl J, seret ke sampingnya, Ctrl J lagi, seret. Kemudian saya akan seleksi ketiga layer ini biar cepat. Kemudian Ctrl J, kemudian seret, Ctrl J lagi, seret. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk bawah, teman-teman tinggal tadi mulainya dari mana? Dari ini ya, ellipse 1 ya. Nah, ini saya klik kanan, pilih
convert to smart object. Jadi dia jadi satu layer sekarang ya. Teman-teman tinggal Ctrl J lagi, kemudian seret ke bawah, Ctrl J lagi, seret, Ctrl J, seret, kemudian saya akan seleksi keempat layer ini, Ctrl J. Oke, kemudian kayaknya kurang satu lagi ya, dia kurang satu lagi. Nah ini saya kedua ini saya Ctrl J lagi, saya seret. Nah jadi seperti ini, gampang ya teman-teman bikinnya. Kemudian semua elips ini akan saya klik kanan, pilih yang ke mana, merge layer bisa, jadi dia jadi satu layer ya. Oh yang ini ketinggalan ya, saya pilih merge layer lagi. Nah, jadi ini kita bisa tambahin kayak di sini misalnya, bebas lah teman-teman. Kemudian saya duplikat lagi, saya letakkan mungkin di sini tapi di belakangnya. Kemudian satu lagi ya mungkin di sini lah ya, di sini terlihat kosong teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin merubah warna ini kan putih nih, misal teman-teman pengennya hitam, teman-teman bisa mengubahnya caranya klik kanan, blending option, di sini ada color overlay. Nah teman-teman bisa pilih warna hitam di sini warnanya ya, atau merah atau apa, teman-teman bebas bisa pilih yang mana. Oke, saya pilih warna ini saja, kemudian oke. Nah sebenarnya sampai sini aja udah jadi teman-teman. Kemudian kalau udah seperti ini ya teman-teman tinggal mungkin ini akan saya edit sedikit ya, Ctrl T, saya akan klik kanan, pilih warp. Nah di sini saya akan coba edit biar di sini agak tidak terlalu seperti ini, saya kurang pas di bagian sini. Kalau udah teman-teman centang. Nah jadi gini aja, ini lebih mendingan teman-teman. Oke. Nah mungkin saya akan duplikat lagi, Ctrl J, saya Ctrl T, rotasi. Kita bisa kasih dia di sini. Jadi backgroundnya agak sedikit ramai teman-teman. Ini ya. Tapi jangan terlalu ramai juga karena jelek teman-teman. Nah misal seperti ini boleh, kreasi teman-teman aja ya intinya ya, tidak harus mirip seperti saya. Nah ini mungkin ada kayak gini, kemudian saya Ctrl J lagi, saya rotasi, mungkin kita bisa letakkan di sini juga ya. Oke, misalnya kita bikin dia seperti ini atau seperti ini, bebas lah ya. Nah enter, simple ya teman-teman, udah jadi cukup seperti ini. Kemudian kalau kurang besar kita bisa perbesar, seleksi semuanya selain layer layer yang paling bawah, kemudian Ctrl T, teman-teman bisa perbesar sedikit ya seperti ini, kemudian enter. Nah jadi teman-teman, simple ya, simple tapi keren gitu ya. Nah itulah yang teman-teman, style modern itu seperti itu, simple tapi modern. Kalau udah teman-teman tinggal save aja file, save as, kemudian teman-teman cari foldernya dimana misalnya saya simpan di sini ya. Saya berikan nama, membuat desain modern design ya, modern design poster. Nah kemudian teman-teman save, oke. Kemudian JPEG-nya juga file, save as, ganti format menjadi JPEG, kemudian teman-teman save. Oke, nah kita lihat hasilnya teman-teman. Ini dia. Ini adalah modern design dengan background warna-warna gradasi ya yang kita bikin tadi. Silakan teman-teman coba ya, sangat mudah sekali teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.